Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Aswawiyah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips belajar selama di rumah. Sebelum kalian melanjutkan untuk menontonnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mari kita dengarkan apa saja sih tips belajar selama di rumah dari kakak-kakak ini. Kakak, kasih tips dong. Tips apa tuh? Tips belajar selama di rumah, gimana aja? Kalau menurut aku, belajar di rumah itu hal yang paling pertama kita lakukan itu adalah niat. Niat itu harus dijadikan nomor satu dalam melakukan suatu apapun. Karena ketika kita tidak memiliki niat, kita itu akan memiliki rasa yang ragu-ragu, iya enggak. Nah, yang kedua adalah waktu. Kita perlu mengukur waktu kita dalam belajar. Contohnya di pagi hari. Kalau belajar di pagi hari itu sesuai dengan waktu kita belajar di sekolah, itu waktunya pada pagi hari. Misalkan 1 kali 60 menit. Nah, setelah itu kita jeda untuk istirahat. Setelah istirahat, setelah briefing, lalu kita melanjutkan lagi 1 kali 60 menit lagi. Setelah itu istirahat lagi. Setelah itu selesai. Kenapa? Menurutku sih kalau kita belajar terlalu lama di rumah itu rasanya lebih menegangkan ya. Jadi kadang ada orang yang benar-benar niat untuk belajar, kadang ada yang sesuai dengan mood. Nah, tanda kutip ini kadang ada yang mau enggak gitu belajar. Nah, kita harus memforsir diri dalam mengukur waktu kita belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu kita harus memiliki planning. Nah, apa yang mau kita pelajari itu harus sesuai dengan rencana. Misalkan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Nah, kita harus belajar bahasa Arab sesuai dengan rencana sebelumnya. Karena kalau misalkan kita mengubah planning kita, itu mungkin akan acak-acakan atau mungkin kayak males-malesan gitu ya, kemudian itu tadi. Terus yang keempat itu usahakan selalu berpakaian rapi ketika belajar, karena bagaimanapun ketika kita belajar itu kita harus menghormati ilmu. Nah, makanya kita harus berpakaian rapi. Usahakan setelah mandi, setelah sarapan, bersih-bersih rumah, baru kita mulai belajar. Itu kan sudah dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan yang rileks untuk digunakan waktunya untuk belajar. Terus itu setelah kita selesai belajar, menurutku perlu adanya reward untuk diri kita sendiri. Jadi apresiasi untuk diri kita sendiri. Apa nih rewardnya? Misalkan setelah kita mengerjakan soal ini, rewardnya pokoknya setelah beres tugas ini aku mau makan bakso 2 bungkus. Nah, setelah kita belajar, maka reward kita itu usahakan harus selalu tercapai gitu. Jadi harus selalu terlaksana. Jadi kita belajar juga maksudnya enak gitu ya. Jadi menyenangkan. Insya Allah. Terus ilmunya dapat, Bermanfaat. Udah gitu aja. Terima kasih kakak. Kak, kasih tips dong. Tips apa nih? Tips belajar selama di rumah gimana? Oke, menurut saya tips belajar di rumah itu yang pertama, kita harus membuat tempat senyaman mungkin untuk belajar. Karena apa? Karena kalau misal kita belajar di atas kasur nih, pasti kan bawaannya pengen rebahan aja gitu ya. Kalau misal di depan TV, fokusnya ke TV. Jadi menurut saya tips yang pertama itu kita harus mempersiapkan tempat senyaman mungkin, seperti ruang udara yang bersih, kemudian pencahayaan yang terang, seperti itu. Yang kedua yaitu karena
saya tipe orang yang suka makan, jadi siapkan cemilan yang kamu suka. Karena apa? Biar semangat gitu ya. Kita sibuk nih ngerjain tugas, terus pengen ngemil tapi mau ngambil males. Nah, jadi sebelum itu kita persiapkan makanan saat kita mau belajar. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan alat-alat belajar yang kamu butuhkan, seperti halnya pulpen, penggaris. Kan kalau misal kita belajar di kelas, kita mengandalkan teman ya, pinjam pulpen, pinjam pensil dan lain-lain. Maka dari itu ketika kita belajar di rumah, kita mempersiapkan alat-alat belajar sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu mempersiapkan koneksi internet yang baik. Karena apa? Kita kan pasti online belajarnya. Kalau misal koneksi internet kita buruk, pasti banyak kendala ya. Misal deadline tugas jam 7, tapi karena koneksi internet kita lemot gitu ya, jadi ngumpulinnya jam 12 malam. Nah, nggak dapat nilai itu jadinya ya. Pasti sih itu koneksi internet yang baik. Dan yang terakhir, usahakan belajar bersama orang-orang yang bisa kita kita jadikan tempat untuk bertanya gitu. Kan misal di rumah ada kakak ataupun saudara gitu ya, jadi kita nggak bosen gitu belajar sendiri. Kalaupun nggak bisa bertanya kepada orang terdekat kita. Ya mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebihnya mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih kakak. Ya, makasih. Kak, kasih tips dong. Tips apa nih? Tips belajar selama di rumah. Nah, menurut saya, tips belajar sehat selama di rumah saja untuk pembelajaran anak-anak. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar belajar tetap semangat, maka anak-anak harus ada motivasi yang kuat dari dirinya sendiri. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Nah, suasana yang aman dan juga nyaman itu tentang kerapihan, kebersihan tempat belajar si anak. Dan yang ketiga itu membuat jadwal belajar harian. Nah, biar anak-anak tidak merasa keletihan ketika belajar, jadi anak-anak harus bisa membuat belajar jadwal masing-masing. Misal dari pagi sampai jam 1 siang. Biar jadwalnya itu tertata dengan rapi. Yang keempat, nah, anak juga jangan malu untuk bertanya. Jadi anak selama di rumah juga jangan malu untuk bertanya, untuk mencari media-media yang bisa mengakses anak-anak untuk lebih semangat belajarnya. Yang kelima, nah, tetap menjaga kesehatan selama belajar karena ini juga sangat penting. Walaupun anak-anak belajar di rumah, tapi tetap menjaga kesehatan selama belajar. Itu menurut saya. Terima kasih kakak. Sama-sama. Itu saja tips belajar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.